Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan pemuda, pemudi, kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas limpahan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan malam hari ini dengan nikmat dan karunia dari Allah Ta'ala kita dapat kembali berkumpul, bersua, bertatap muka dalam rangka mempelajari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berdoa kepada Allah Ta'ala, semoga Allah Ta'ala berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, yang membuahkan amal soleh sebagai bekal kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Amin. Allahumma amin. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, serta orang-orang yang senantiasa setia mengikuti jejak beliau hingga hari akhir kelak. Kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Pada malam hari ini kita akan kembali melanjutkan membaca hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin. Kita akan memasuki bab ke-250 bagian kedua. Pada bab ke-250 Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala membawakan judul Bab Fadli Ad-Du'a, bab keutamaan doa. Pada bab ini jamaah, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala membawakan banyak sekali doa, yang dimana doa-doa tersebut diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita tahu bahwasannya doa terbaik adalah doa yang tercantum di dalam Al-Quran atau tercantum di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun secara asar kita boleh berdoa dengan redaksi dari kita sendiri atau dari redaksi para ulama, namun ketahuilah bahwasannya doa terbaik adalah doa yang ada di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan malam hari ini kita akan mengambil dua doa. Harusnya tiga, namun kayaknya waktunya nggak cukup. Jadi saya akan cukupkan dengan dua doa. Sebelum kita masuki dua doa tersebut, saya ingin memberikan sedikit pendahuluan.
Di antara sifat Allah Ta'ala jamaah adalah mengabulkan doa. Di antara sifat Allah Ta'ala adalah mengabulkan doa. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian berseru, dan Rabb kalian berfirman, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, pasti aku akan kabulkan. Seorang muslim ketika dia tahu bahwasannya Allah itu maha mengabulkan doa, di antara sifat Allah adalah mengabulkan doa, maka seorang muslim akan terdorong untuk banyak berdoa. Maka di antara manfaat seseorang mengetahui bahwasannya Allah maha mengabulkan doa, maka seorang muslim akan rajin berdoa. Dan terlalu banyak jamaah contoh-contoh bagaimana Allah Azza wa Jalla mengabulkan doa hambanya. Di antaranya Allah Azza wa Jalla mengabulkan doa Nabi Ayub. Wa ayyuba idnada rabbahu anni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Dan ingatlah ketika Nabi Ayub dia berdoa kepada Rabbnya, wahai Rabbku, sesungguhnya aku ditimpa penyakit sedangkan engkau adalah zat yang paling penyayang. Apa kata Allah Azza wa Jalla dia setelahnya? Fastajabna lahu, kami kabulkan. Ketika Nabi Yunus berdoa kepada Allah, wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdira alaihi fanada fi dhulumat alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ketika Nabi Yunus berdoa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, di ayat setelahnya Allah berfirman fastajabna lah, kami kabulkan. Fastajabna lahu wa najaynahum minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Kami kabulkan doanya, kami selamatkan dia dari kedukaan, wa kadzalika nunjil mu'minin. Demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Artinya, yang bakalan diselamatkan oleh Allah Ta'ala, yang bakalan dikabulkan doanya, itu bukan hanya Nabi Yunus, namun semua orang-orang yang beriman. Makanya Allah berfirman, wa kadzalika nunjil mu'minin. Demikianlah kami menyelamatkan orang-orang beriman. Jadi penyelamatan Allah, pertolongan Allah bagi orang yang mau berdoa ini bukan hanya berlaku untuk siapa? Nabi Yunus, namun untuk seluruh orang-orang yang mau berdoa. Nabi Zakaria, wa Zakaria idnada rabbahu rabbi la tadarni farda, minta anak sama Allah Ta'ala. Apa kata Allah di ayat selanjutnya? Fastajabna lah, kami kabulkan. Maka hendaknya seorang mukmin jamaah benar-benar memahami, meyakini bahwasanya di antara sifat Allah adalah apa? Mengabulkan doa. Di antara manfaat ketika mengetahui bahwasannya di antara sifat Allah Maha mengabulkan doa atau mengabulkan doa, maka kita akan terdorong untuk banyak-banyak berdoa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kalian kepada Allah dalam kondisi kalian yakin bahwasannya Allah Ta'ala akan mengabulkan doa kalian. Jadi ketika doa jamaah harus dia diyakini dengan perasaan bahwasannya Allah Ta'ala akan mengabulkan doa kita. Ini sedikit mukadimah dari saya. Sekarang kita akan memasuki doa yang pertama. Saya harap jenengan bisa ikut menghafal jamaah. Insyaallah nanti saya akan talqin sedikit demi sedikit biar kita bisa hafal. Keluar dari kajian ini harapannya hafal semua doanya. Insyaallah doanya pendek, nggak sampai 1 halaman jemaah. Nah, doa yang pertama adalah doa yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Doa yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah bin Mas'ud, yang dimana doa ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, annahu kana an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu
Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqul. Dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah taala meridainya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasannya beliau sering membaca doa. Jadi kalau ada kana, lalu setelahnya adalah fi'il mudhari' kana yaqulu. Jadi kalau ada kata kana, setelahnya kok adalah fi'il mudhari', maka ini menunjukkan bahwasannya doa itu sering dibaca. Jadi doa ini sering dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa doanya? Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inni as'aluka. Insyaallah sampai as'aluka hafal semua. Allahumma inni as'aluka. Ya Allah, sesungguhnya aku minta kepadamu. Apa yang kita minta? 4 hal. Yang pertama adalah al-huda, petunjuk. Wat-tuqa, ketakwaan. Jadi tuqa sama takwa itu sama. Yang ketiga adalah al-afaf. Al-afaf itu artinya adalah kemuliaan diri. Yang keempat adalah al-ghina, merasa kaya atau merasa apa? Cukup. Ini 4 hal yang sering diminta oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba kita baca bareng-bareng jemaah. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya, doa. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina jamaah. Ya Allah, aku minta kepadamu hidayah, ketakwaan, kemuliaan diri, merasa cukup dengan pemberian Allah Azza wa Jalla jamaah. Doa ini adalah doa yang sangat-sangat lengkap. Doanya singkat tapi apa? Padat. Menggabungkan antara kebaikan dunia dan akhirat. Jadi seseorang yang pengen minta kebaikan dunia dan akhirat, nggak usah repot-repot merangkai kata dalam berdoa. Tidak ada doa yang lebih lengkap, yang lebih sempurna, yang lebih baik, melebihi doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi jamaah, boleh kita berdoa dengan apa? Redaksi dari kita. Namun yang terbaik adalah apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kata As-Sa'di rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan hadad du'a min ajma'il ad'iyati wa anfa'iha. Doa ini adalah doa yang paling ajma', yang paling komprehensif, doa yang paling sempurna. Wa anfa'iha, doa yang paling bermanfaat. Jadi doa ini diantara doa yang paling lengkap plus paling apa? Bermanfaat. Tentunya semua doa Nabi itu lengkap. Semua doa Nabi itu bermanfaat. Namun di antara yang paling bermanfaat dan yang paling lengkap adalah doa ini. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Kenapa demikian? Beliau menjelaskan. Wa huwa yatadammanu su'ala khairid dini wa khairid dunya. Karena doa ini mengandung di dalamnya permintaan akan kebaikan agama dan dunia. Jadi kenapa disebut dengan doa yang paling lengkap? Kenapa disebut dengan doa yang paling bermanfaat? Karena ketika kita membaca doa ini jamaah, dapat kebaikan agama dan dunia. Kenapa demikian? Beliau menjelaskan. Yang intinya adalah Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa. Hidayah dan ketakwaan ini kebaikan apa? Agama. Hidayah dan ketakwaan adalah kebaikan agama. Wal afafa wal ghina, kemuliaan diri dan merasa cukup dengan karunia dari Allah, ini kebaikan apa? Dunia. Jadi ketika seorang dia minta al-huda wa tuqa, ini mencakup seluruh kebaikan agama. Ketika seorang minta apa tadi? Kemuliaan diri, kemudian merasa cukup dengan pemberian Allah Ta'ala, maka dia telah meminta kebaikan apa? Dunia. Makanya ini adalah doa yang kata beliau rahimahullah ta'ala yang paling lengkap dan yang paling apa?
bermanfaat. An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Al-Adhkar, jadi di antara kitab beliau adalah Al-Adhkar yang isinya adalah doa-doa yang dikumpulkan oleh beliau. Ketika beliau membawakan hadis ini, beliau mengatakan wa mimma yustahabbu du'a'u bihi fi kulli mautin, di antara doa yang selayaknya, seharusnya dibaca di setiap momen. Jadi ada waktu mustajab, baca doa ini. Ada kesempatan mustajab, baca doa ini. Kita berada di tempat yang mustajab, baca doa ini. Jadi di antara doa yang harusnya kita sering baca adalah Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Sekarang kita akan membahas makna dari doa ini. Agar apa? Agar kita bisa lebih meresapi doa ini ketika kita apa? Membacanya. Ini kenapa kita perlu memahami kandungan dari doa ini. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Di dalam doa ini kita meminta 4 hal. Yang pertama adalah al-huda. Allahumma inni as'alukal huda. Ya Allah, aku minta kepadamu petunjuk. Doa meminta petunjuk adalah doa yang paling agung. Atau dengan kata lain, nikmat hidayah adalah nikmat yang paling apa? Besar. Makanya di sini didahulukan minta hidayah dulu. Kenapa demikian? Karena nikmat hidayah adalah nikmat yang paling apa? Yang besar. Tidak ada kenikmatan yang lebih agung yang diberikan Allah Ta'ala kepada hambanya melebihi nikmat apa? Hidayah. Makanya di sini kita minta pertama kali adalah hidayah. Bahkan di dalam sholat kita ada satu surat yang di dalamnya terkandung permintaan kita kepada Allah akan hidayah. Jadi kita saking pentingnya hidayah jamaah, setiap kali sholat kita minta hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi ini menunjukkan betapa pentingnya hidayah. Sampai-sampai dalam sholat kita, setiap kali kita sholat, tidak kurang sehari 17 kali kita minta kepada Allah Ta'ala apa? Hidayah. Maka ini menunjukkan jamaah betapa pentingnya nikmat hidayah. Apa sih makna dari hidayah? Jadi ketika kita minta sama Allah, Allahumma inni as'alukal huda. Ya Allah, saya minta kepadamu hidayah. Apa maksud dari hidayah yang kita minta? Apa maksud dari hidayah yang kita minta kepada Allah itu maksudnya apa? Sebenarnya kita sedang minta apa? Kata para ulama, yang pertama adalah kita minta ilmu yang bermanfaat. Jadi ketika kita minta hidayah, sejatinya kita sedang minta apa? Ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, kita minta agar bisa mengamalkan ilmu tersebut. Jadi ketika kita minta hidayah, kita minta ilmu. Setelah dapat ilmu, kita minta agar bisa apa? Mengamalkan. Yang ketiga adalah kita minta kepada Allah agar bisa istiqomah di atas hidayah tersebut. Jadi ketika kita minta hidayah jamaah, sebenarnya kita sedang minta 3 hal. Tadi minta apa? Ilmu yang bermanfaat. Yang kedua minta agar bisa mengamalkannya. Yang ketiga agar bisa apa? Istiqomah. Yang pertama kita minta kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa qur rabbi zidni ilma. Kita sadar jamaah masih banyak ilmu-ilmu yang bermanfaat yang belum kita ketahui. Masih banyak ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk agama kita yang kita belum Allah Ta'ala ajarkan kepada kita. Sehingga ketika kita minta hidayah, sejatinya kita sedang minta ilmu yang bermanfaat. Yang kedua adalah kita minta bisa mengamalkan ilmu tersebut. Jadi setelah kita minta ilmu yang bermanfaat, ilmu itu berarti kan hidayatul irsyad. Petunjuk. Ini loh yang baik, ini yang buruk. Ini yang Allah Ta'ala cintai, ini yang Allah Ta'ala murkai. Enggak mesti seseorang kemudian bisa apa? Mengamalkan. Jadi seseorang ketika dia hadir di majelis ilmu, dia itu sudah dapat hidayatul apa? Irsyad. Arahan. Ini yang baik, ini yang buruk. Enggak mesti dia dapat hidayah apa? Taufik. Apa hidayah taufik? Hidayah taufik adalah petunjuk dari Allah untuk bisa mengamalkan. Jadi ketika kita minta Allahumma inni as'alukal huda, di samping kita minta hidayah irsyad,
kita juga minta hidayah apa? Taufik. Kita minta ilmu dan kita minta agar bisa mengamalkan ilmu. Ingat jamaah, ilmu itu tidak mengkonsekuensikan amal. Ilmu itu tidak mengkonsekuensikan amal. Dalam artian orang yang berilmu belum tentu apa? Mengamalkan. Makanya kita minta kepada Allah dengan ilmu yang Allah Ta'ala ajarkan kepada kita, kita bisa mengamalkan. Yahudi, mereka adalah orang-orang yang berilmu. Mereka adalah orang-orang berilmu. Namun ketika mereka tidak mengamalkan, sehingga mereka menjadi orang yang al-maghdubi alaihim, ghairil maghdubi alaihim. Siapa al-maghdubi alaihim? Nabi SAW menafsirkannya humul Yahud. Mereka adalah orang-orang Yahudi. Kenapa orang-orang Yahudi ini dimurkai? Mereka dimurkai jamaah karena mereka berilmu tapi tidak apa? Beramal. Di antara ilmu yang mereka ketahui kemudian mereka tidak amalkan jamaah adalah kebenaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tahu betul jamaah bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah seorang Rasul. Mereka dapati ciri-ciri Nabi ada pada kitab mereka. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, kata Allah. Mereka mengenal Nabi Muhammad seorang Rasul sebagaimana mereka mengenal siapa? Anak-anak mereka. Sebanyak-banyaknya anak seseorang jamaah, insya Allah orang tua nggak akan lupa sama anaknya. Sebanyak-banyaknya anak kita, insya Allah kita nggak akan lupa sama anak kita. Di sini yang paling banyak anaknya siapa jamaah? Ada yang 10 enggak? Kayak sekarang sudah jarang jamaah yang 10 ya. Ya, ada tuh yang lupa, dia bukan lupa sama anaknya, tapi dia lupa sama umiknya. Karena istrinya 4. Ini cuma cerita toh, ketawa. Anaknya 4, anaknya 4. Umiknya 4. Umiknya 4, anaknya kurang lebih 40. Itu jadi Saudi. Dan Masya Allah jamaah, anak yang 40 itu rata-rata soleh. Atau semuanya soleh. Jadi ketika waktu sholat, anaknya saja sudah memakmurkan apa? Masjid. Ya, jadi satu masjid, anaknya jamaah sudah cukup jamaah. Ya. Jadi rata-rata soleh. Ya namanya anak kecil kadang masih lari-lari. Kadang dimarahin sama dia. Itu itu anaknya siapa itu? Jadi dia tahu itu anak saya tapi tidak tahu siapa umiknya. Itu anak dari umik siapa? Ya, berarti maksud saya adalah sebanyak-banyaknya anak tetap dia tahu anaknya. Yang paling yang dia nggak tahu siapanya? Umiknya. Ini dari istri keberapa dia lupa. Saking banyaknya anaknya. Kita kembali ke topik. Ya. Orang Yahudi tahu Nabi Muhammad SAW adalah seorang Rasul. Sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka. Namun kenapa mereka tidak mau mengikuti Nabi Muhammad? Karena Nabi Muhammad bukan dari golongan mereka. Mereka tahu ilmu tapi tidak mau mengamalkan. Di antaranya juga mereka tahu ayat rajam. Tidak Taurat itu ada ayat tentang rajam. Maka ketika di antara mereka ada yang berzina, kemudian datang ke Nabi SAW meminta apa hukuman bagi orang yang berzina, kata Nabi, coba lihat Taurat kalian. Ketika datang ke Taurat, kemudian bagian ayat rajam itu ditutup sama dia. Kemudian didatangkan salah seorang sahabat yang dulunya orang Yahudi. Coba angkat tanganmu, di situ ada ayat rajam. Jadi dia tidak mau mengamalkan apa? Ilmu. Begitu pula di antara contoh orang yang tidak mau mengamalkan ilmu jamaah adalah Abu ini banyak ini Ustaz. Abu siapa ini? Abu siapa? Abu Lahab, Abu Jahal, Abu lagi. Jangan nyebut orang yang masih hidup. Ya, Abu Thalib. Abu Thalib tahu nggak agama Nabi Muhammad, agama yang paling benar? Tahu. Dia tuh hidup di zaman yang di situ masih banyak agama-agama yang dianut. Ya, sampai zaman sekarang ada Yahudi, ada Nasrani, ada agama-agama, ada Majusi dan seterusnya. Dia tahu. Ada yang menyembah ini dan itu dia tahu. Dan dia mengetahui bahwasanya dari banyaknya agama ini yang paling benar adalah agamanya siapa? Nabi Muhammad yang dia bawa. Dia tahu siapa Nabi Muhammad. Gak mungkin dia bohong. Dia senantiasa membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, senantiasa pertolongan Allah datang ke Nabi Muhammad. Dia tahu betul
agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah agama yang benar. Maka dia mengatakan, walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyah. Sesungguhnya saya benar-benar tahu bahwasannya agama Muhammad adalah agama yang terbaik. Dia tahu. Lalu kenapa dia tidak mau beriman? Laulal malamah au hadar masabbatin. Kalau bukan karena takut dicela, takut dihina, lawajadtani samhan bidzalika mubina. Maka engkau akan dapati saya menjadi pengikut Muhammad dan saya akan menjelaskan. Artinya saya akan mengumumkan bahwasannya saya adalah pengikut dia. Jadi dia tahu bahwasannya Nabi Muhammad adalah seorang Rasul, namun karena takut dicela maka tidak mau mengikuti Nabi Muhammad SAW. Ini beratnya taubat bagi orang-orang yang punya pengaruh. Jadi kalau orang-orang yang nggak punya pengaruh, taubat ya hijrah biasa-biasa saja, Pak. Tapi kalau dia adalah pembesar dan seterusnya, untuk hijrah itu lebih apa? Lebih berat. Takut celaan dan seterusnya. Karena tentunya untuk dia hijrah konsekuensinya lebih berat. Ini permintaan yang kedua. Jadi ketika kita minta hidayah, pertama kita minta apa jemaah? Ilmu. Yang kedua kita minta agar bisa mengamalkan. Yang ketiga kita minta agar bisa apa jemaah? Istiqomah di atas hidayah. Sudah dapat ilmu, alhamdulillah. Sudah bisa mengamalkan, alhamdulillah. Tapi tidak ada jaminan kita bisa apa? Istiqomah. Makanya kita minta kepada Allah Ta'ala agar bisa istiqomah. Terlebih kita di zaman yang sangat berat. Yang kata Nabi SAW, al-qabidu ala dinihi kal-qabidi ala jamri. Orang yang berpegang teguh dengan agamanya seperti berpegang teguh dengan apa? Bara api. Artinya semakin seseorang berpegang teguh dengan agamanya, semakin apa? Berat ujiannya. Lahu ajrina, lahul ajru khamsina minkum, kata Nabi. Siapa yang bisa berpegang teguh dengan agamanya, dia akan mendapatkan pahala 50 sahabat. Jadi siapa yang bisa berpegang teguh dengan agama di zaman yang penuh dengan fitnah, pahalanya 50 kali lipat dari siapa? Sahabat. Pahalanya. Namun sahabat punya kelebihan khusus yang tidak mungkin kita bisa menyainginya. Bukan berarti bahwasanya kita akan seseorang yang bisa istiqomah bisa lebih mulia daripada sahabat, tidak. Namun ini menunjukkan besarnya pahala. Namun untuk mencapai menyaingi derajat sahabat itu tidak mungkin, karena mereka punya keutamaan yang tidak mungkin bisa kita capai. Apa itu? Bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama yang kita minta. Allahumma inni as'alukal huda. Ketika kita minta huda, kita minta hidayah, kita minta apa jamaah? Ilmu, amal, terus istiqomah. Yang kedua, wattuqa. Kita minta kepada Allah Ta'ala ketakwaan. Kita minta kepada Allah Ta'ala ketakwaan. Apa itu takwa? Takwa itu maknanya adalah wiqayah. Wiqayah itu artinya adalah penghalang. Jadi takwa itu artinya adalah penghalang. Jadi ketika kita membaca ayat wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, maknanya adalah jadikanlah penghalang, letakkanlah penghalang antara dirimu dari azab Allah. Jadi ketika kita dituntut untuk bertakwa, kita dituntut untuk meletakkan penghalang antara diri kita dari azab Allah. Penghalang itu apa? Fi'lul amal awamir wajtinabun nawahi. Menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Jadi secara bahasa takwa artinya apa? Penghalang. Apa fungsinya penghalang itu? Menjaga diri kita dari azab Allah. Penghalang itu dibuat dari apa? Penghalang itu berupa apa? Menjalankan perintah dan menjauhi apa? Larangan. Hanya saja jamaah takwa itu seringnya takwa itu seringnya digunakan dalam rangka meninggalkan larangan. Jadi takwa itu secara umum bisa mencakup menjalankan perintah, bisa mencakup meninggalkan larangan. Namun kalau disebutkan bersamaan dengan hidayah, maka seringnya takwa itu maknanya adalah meninggalkan apa? Larangan. Meninggalkan maksiat, yang kecil maupun yang besar. Yang kecil maupun yang besar. Siapa yang pengen bisa meninggalkan dosa besar, usahakan meninggalkan dosa-dosa kecil. Karena ketika seseorang dia bermudah-mudahan dalam dosa kecil jamaah, lambat laun tanpa ia sadari atau ia sadari,
dia bisa terjatuh ke dalam dosa besar. Karena di antara sifat manusia jamaah udah kadung. Jadi kadang sudah berbuat maksiat kecil, kadung langsung lanjut ke dosa besar. Maka dua-duanya jamaah termasuk pembangkangan kepada Allahu Azza wa Jalla. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Alangkah butuhnya seorang hamba kepada ketakwaan dan senantiasa butuh kepada orang yang mengingatkan kita akan ketakwaan. Al-Imam Abu Hanifah jamaah imam besar, imam madhab pertama. Imam madhab pertama Abu Hanifah, kemudian datang setelahnya siapa? Imam Malik, Imam Syafi'i, kemudian bukan Samudra jamaah, Imam Ahmad. Imam madhab pertama Imam Abu Hanifah. Beliau ulama besar. Beliau pernah dinasihati oleh anak muda. Imam besar dinasihati sama anak muda atau anak kecil. Apa kata anak tersebut? Ya Imam, ittaqillah. Wahai Imam, bertakwalah kamu kepada Allah. Ingat jamaah, kalau takwa itu disebutkan biasanya maknanya adalah apa? Tinggalkan maksiat. Makanya orang Arab kalau diingat dengan ittaqillah itu agak apa itu tajam dalam sekali gitu. Ya, jadi ittaqillah, kalau kita ittaqillah biasanya kan jamaah. Tapi kalau kita tahu artinya ittaqillah itu lebih kepada tinggalkan maksiat. Imam Abu Hanifah diingatkan ittaqillah. Mungkin kalau kita tahu artinya tinggalkan maksiat, kita imam besar, kita anak muda, kita ada, kamu siapa? Imam Abu Hanifah jamaah ketika beliau diingatkan, ya Imam ittaqillah. Apa yang terjadi? Intafadha, beliau langsung kaget. Wasfarra launuhu, wajahnya pucat. Wa atraqa ra'sahu, menundukkan pandangannya. Jadi ketika ada yang mengingatkan, ya Imam ittaqillah, wa Imam bertakwalah kamu kepada Allah, kaget. Kemudian wajahnya pucat, kemudian menundukkan pandangan, dan beliau mengatakan jazakallahu khairan. Semoga Allah membalas kebaikanmu. Ma ahwajan nasi kulla waqtin ila man yaqulu lahu ittaqillah. Betapa butuhnya seorang hamba setiap saat kepada orang yang senantiasa mengingatkan apa? Ittaqillah. Ini sekelas siapa jamaah? Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Karena beliau tahu betul bahwasannya ketika takwa disebut maknanya adalah tinggalkan apa? Maksiat. Ini kedua atau hal yang kedua yang kita minta. Yang ketiga yang kita minta jamaah adalah al-afaf. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf. Boleh jenengan ganti domirnya Allahumma inna nas'aluka. Karena kadang itu kita tuh lupa doain keluarga. Kadang kita lupa doain kaum muslimin. Makanya kalau kita pengen masuk ke dalamnya, doa kita untuk keluarga, untuk kaum muslimin dan seterusnya, boleh kita ganti dengan domir kami. Jadi ganti doanya Allahumma inna nas'aluka. Tapi kalau Allahumma inni as'aluka itu untuk siapa? Diri sendiri. Jadi kadang kan kita lupa doain anak, lupa doain orang tua dan seterusnya, ganti dengan domir apa? Kami. Allahumma inna nas'aluka, boleh. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afaf. Apa itu afaf? Afaf adalah kemuliaan diri. Kemuliaan diri itu dapat diperoleh dengan kita meninggalkan hal-hal yang memalukan. Kemuliaan diri ini dapat diperoleh dengan kita meninggalkan hal-hal yang memalukan. Apa saja hal-hal yang memalukan jamaah? Banyak. Di antara hal-hal yang memalukan, yang pertama adalah zina dan pengantarnya. Jadi ketika kita minta Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf, kemuliaan diri, berarti kita minta kepada Allah agar dijauhkan dari zina dan pengantar zina. Jadi kalau seseorang dia terjatuh ke dalam zina atau pengantar zina, berarti berkurang darinya sifat apa? Afafnya, kemuliaan dirinya. Jadi afaf itu kita minta kepada Allah kemuliaan diri. Kemuliaan diri tersebut dapat terwujud ketika kita meninggalkan hal-hal yang apa? Memalukan. Di antara hal-hal yang memalukan adalah zina dan pengantarnya. Apa pengantar zina? Pandangan. Siapa di antara kita yang di zaman ini bisa selamat dari pandangan yang haram jamaah? Siapa? Angkat tangan Pak. Insya Allah wali itu jamaah. Ini wali temenan.
Sekarang orang mau baca, mau dengar berita apa saja. Berita apa sekarang lagi viral? Berita apa? Yang lagi viral berita apa sekarang, Pak? Tabrakan kereta atau bunuh diri di jembatan? Kita dengar berita di YouTube. Apakah pembawa acaranya kemudian sadaran dan seterusnya jamaah? Tidak ada. Rata-rata cantik nggak? Cantik. Ada musiknya, wanitanya pakaian seperti itu. Siapa di antara kita yang bisa lepas dari itu? Sulit bagi kita untuk lepas dari apa? Hal tersebut. Dan manusia ketika dia tidak bisa menjaga pandangan, dia telah berzina dengan apanya? Pandangannya. Berzina dengan pendengarannya. Bagaimana berzina dengan pendengaran? Berzina dengan pendengaran adalah ketika mendengar sesuatu yang bisa merangsang nafsunya. Musik-musik yang menggairahkan nafsu dan seterusnya, sejatinya dia telah berzina dengan apa? Pendengaran. Berzina dengan hati, berzina dengan tangan, kata Nabi, lamas dengan memegang. Kemudian puncaknya adalah berzina dengan apa? Kemaluan. Kita minta kepada Allah jamaah kemuliaan diri, yaitu agar kita bisa meninggalkan hal-hal yang memalukan, di antaranya adalah zina dan hal-hal yang zina dan pengantar-pengantar zina. Ini yang pertama. Yang kedua, di antara hal yang memalukan jamaah adalah meminta-minta. Di antara hal yang memalukan adalah apa? Meminta-minta. Berarti ketika kita minta kepada al-afaf, kemuliaan diri, kita minta kepada Allah agar dijauhkan dari sifat apa? Meminta-minta. Yang dilarang itu jamaah meminta-minta. Dan juga berharap agar dikasih. Ini dia seorang muslim jamaah berusaha membersihkan hal tersebut. Mungkin kita nggak minta secara lisan, namun di hati kita terbesit untuk apa? Berharap dikasih. Ini hal yang seharusnya dihindari oleh setiap muslim. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jamaah, di antara isi baiat para sahabat Nabi dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah anla yas'ala ahadan, jangan minta siapapun. Jadi di antara isi baiat Nabi dengan para sahabat, di antara isi baiat para sahabat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah agar al-afaf. Di antara maknanya adalah dengan lain Allah yas'ala ahadan, jangan minta kepada siapapun. Makanya para sahabat Nabi jamaah sampai ketika pecut mereka jatuh, mereka naik onta, pecut mereka jatuh, padahal di situ ada orang yang di bawah, mereka nggak mau ngapain? Nggak mau minta. Padahal kan onta kan katanya kan susah turunnya, susah kan? Onta kita bilang turun, dia nggak paham, orang dia onta Arab jamaah, ya kan dia nggak susah turunnya susah. Mungkin kalau naiknya motor gampang, ini naiknya onta tinggi dan seterusnya. Padahal kalau mudah bagi dia untuk mengatakan tolong ambilkan pecut, boleh enggak? Boleh, enggak apa-apa. Namun saking komitmennya mereka dengan apa tadi, enggak minta sama siapapun, mereka lebih baik apa? Turun untuk ngambil sendiri. Ini para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka benar-benar orang yang menjaga apa? Iffah. Dan Allah Taala puji mereka. Allah Ta'ala puji mereka di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 273. Allah Ta'ala berfirman, yahsabuhumul jahilu agniya minat ta'affuf. Allah Ta'ala, orang-orang yang tidak tahu mengira bahwasanya para sahabat itu adalah orang-orang yang mampu. Kenapa? Minat ta'affuf, karena mereka tidak minta. Jadi jamaah, makna dari iffah itu apa? Kemuliaan diri. Kemuliaan diri ini dapat diperoleh ketika kita meninggalkan hal-hal yang apa? Memalukan. Di antara hal yang memalukan adalah zina dan pengantarnya, dan di antara hal yang memalukan adalah apa? Minta. Namun kalau seandainya dalam kondisi darurat jamaah, maka dibolehkan. Ibnu Taimiyah belum mengatakan istaghni amman syi'ta takun nadhirahu. Merasa cukuplah engkau dari siapapun, maka kamu akan sejajar. Jadi kalau kita nggak pernah minta sama siapapun, maka kita akan sama dia apa? Sejajar. Walaupun mungkin dari segi ekonomi kita di bawah, tapi ketika kita nggak minta sama dia, maka kita akan apa?
sejajar. Kita nggak minta dan kita pun nggak merasa butuh. Kita nggak merasa butuh dengan apa yang dia miliki, maka kita akan sejajar. Wahtaj ila man syi'ta takun asirahu. Dan mintalah kamu, butuhlah kamu kepada siapapun, maka kamu akan menjadi tawanannya. Jadi ketika kita sudah minta sama orang, merasa butuh kepada orang, maka kita akan menjadi apa? Tawanannya. Otomatis kita akan merasa berada di bawahnya. Kemudian wa ahsin ila man syi'ta takun amirahu. Dan berbuat baiklah kepada siapapun yang kamu kehendaki, maka kamu akan menjadi pemimpinnya. Artinya ketika kita berbuat baik sama orang, maka orang itu akan menjadi apa? Tawanan kita. Jadi jamaah, kalau kita merasa butuh, nggak merasa butuh sama orang lain, kita akan jadi apa? Selevel. Tapi kalau kita merasa butuh pada orang lain, kita yang jadi apa? Tawanan. Tapi kalau kita berbuat baik sama orang lain, dia yang akan jadi apa? Tawanan. Maka benar seorang muslim jamaah merasa cukup dengan pemberian Allah Ta'ala dan tidak merasa butuh kepada pemberian manusia. Lihat jamaah, Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shana'a ilaikum ma'rufan fakafi'u." Siapa yang telah berbuat baik kepada kalian, balas. Balas. Kenapa balas? Agar kita tidak merasa apa? Hutang budi terus. Balas semampunya. Kalau nggak bisa, maka balas dengan apa? Doa. Berapa kali sampai kita yakin, kita merasa bahwasannya kita sudah apa? Balas budi. Kenapa jamaah? Agar setiap muslim dia tidak merasa butuh kecuali hanya kepada Allah. Ketika ada orang yang berbuat baik kepada kita, jamaah usahakan kita bisa apa? Membalasnya. Kalau nggak bisa membalas dengan materi atau bantuan semisal dengan dia membantu kita, minimal dengan apa? Doa. Kita akan lanjut habis adzan. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan jemaah. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina.
Allahumma inni as'alukal huda. Ya Allah, saya minta kepadamu hidayah. Ketika kita minta hidayah, sejatinya kita minta 3 hal. Tadi apa jamaah? Ilmu, amal, istiqomah. Inilah siratal mustaqim. Menggabungkan antara ilmu dan amal dan istiqomah. Yang kedua adalah takwa. Takwa itu kalau disebutkan sendiri atau disebutkan sendiri ya, maka mencakup menjalankan perintah dan meninggalkan larangan. Namun seringnya takwa itu maknanya adalah apa? Meninggalkan larangan. Yang ketiga adalah al-afaf, menjaga kemuliaan diri. Menjaga kemuliaan diri dengan meninggalkan hal-hal yang memalukan. Di antara hal yang memalukan adalah zina dan pengantarnya, serta apa tadi jamaah? Minta-minta atau merasa butuh kepada orang lain. Sekarang kita masuki yang keempat, al-ghina. Apa itu ghina? Ghina itu adalah merasa cukup dengan pemberian Allah Ta'ala. Ketika seseorang jamaah, dia merasa cukup dengan pemberian Allah Ta'ala jamaah, dia sejatinya adalah orang kaya. Ketika seseorang dia merasa cukup dengan pemberian Allah Ta'ala, maka sejatinya dialah orang kaya yang hakiki. Kalau ada orang yang satu gajinya 3 juta, tapi merasa cukup dengan pemberian Allah Ta'ala, yang satu gajinya berapa? 100 juta, kan nggak ada uang bebas ya, sekedar contoh kan. Yang satu 100 juta, tapi nggak merasa cukup dengan pemberian Allah Ta'ala, merasa kurang terus, ngeluh terus. Siapa yang kaya? Yang kaya secara zahir siapa? Yang 100 juta. Ini sepakat jamaah. Tapi yang kaya hakiki, kata Nabi SAW adalah yang berapa? 3 juta tapi merasa cukup. Nabi SAW bersabda, laisal ghina ghinan nafs, lakinnal ghina laisal ghina an kathratil ard. Orang kaya, kekayaan bukanlah dengan banyaknya aset. Kekayaan bukanlah dengan banyaknya aset. Walakinnal ghina, namun kekayaan yang hakiki, ghinan nafas, adalah ketika seseorang memiliki jiwa yang merasa kaya. Jiwa yang merasa apa? Cukup. Inilah kekayaan hakiki. Seorang muslim jamaah harus melatih sifat qanaah. Dan ingat bahwasanya tidak semua yang kita inginkan itu harus terwujud. Tidak semua yang kita inginkan harus terwujud. Tidak semua yang kita inginkan dari perkara dunia jamaah harus terwujud. Tidak semua yang kita inginkan kita beli. Kalau seandainya semua yang kita inginkan harus terwujud, semua yang kita inginkan harus kita beli, kadang sampai memaksakan diri, maka kapan seorang muslim akan belajar sabar? Kapan seorang muslim akan belajar qanaah? Pada dia tahu bahwasannya tujuan hidup di dunia adalah ibadah. Pada dia sadar bahwasannya dunia ini adalah tempat apa? Ujian. Sehingga enggak semua yang kita inginkan harus apa? Terwujud. Enggak semua yang kita inginkan harus terwujud jamaah. Kita lihat bagaimana Umar bin Khattab jamaah memberikan pelajaran yang sangat berharga. Agar kita itu hidupnya jangan melulu dunia. Kita nggak boleh melupakan dunia, betul. Tapi jangan sampai hidup kita itu tujuannya apa? Dunia. Wala taj'alid dunya akbar hammina, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berdoa jangan jadikan dunia itu adalah cita-cita terbesar kami. Umar bin Khattab, beliau pernah melihat beberapa sahabat di antaranya Jabir sedang membeli daging dengan jumlah yang banyak dan seterusnya. Halal, enggak masalah. Namun Umar beliau mengatakan, apakah semua yang kalian inginkan kemudian kalian beli? Apakah semua yang kalian inginkan kemudian kalian mampu kalian beli? Kemudian Umar membaca firman Allah, adhabtum thayyibatikum fi hayatikum dunya. Jadi Allah Ta'ala berfirman kepada orang-orang kafir yang enggak dapat jatah di akhirat, adhabtum thayyibatikum fi hayatikum dunya. Kalian sudah menghabiskan jatah kenikmatan kalian di mana? Di dunia. Jadi jangan sampai jamaah nikmat dunia yang Allah Ta'ala berikan kepada kita ini mengurangi jatah kenikmatan kita di mana? Di akhirat.
Jadi nggak semua yang kita inginkan harus kita miliki. Di situ kita belajar sabar. Makanya Abdurrahman bin Auf, jadi para sahabat itu luar biasa jamaah. Mereka orang yang bersyukur. Namun bersamaan dengan itu jamaah mereka tahu dunia ini akan ada pertanggungjawabannya. Dunia akan ada pertanggungjawabannya dan mereka khawatir kalau seandainya nikmat dunia ini bisa mengurangi jatah apanya? Akhiratnya. Jadi ketika mereka kaya mereka nggak akan sombong. Justru mereka takutnya mengurangi jatah apanya? Akhiratnya. Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jamaah, beliau pernah dalam kondisi berpuasa. Ketika beliau berpuasa, dihidangkan kepada beliau makanan yang lezat. Kira-kira kalau kita bagaimana jamaah? Lagi puasa, lapar, haus, dihidangkan makanan yang lezat, kira-kira bagaimana? Kadang sampai lupa doa kan jamaah? Lupa doa, lupa jawab azan. Kalau saya tahu ya pengalaman pribadi mungkin ya. Lupa semuanya, lezat. Itu yang ada di benak kita. Tapi Abdurrahman bin Auf jamaah, ketika beliau melihat seperti itu, beliau menangis. Beliau menangis dan beliau mengatakan, mata Mus'ab ibn Umair wa huwa khairun minni. Telah meninggal Mus'ab ibn Umair dan beliau lebih baik dari saya. Mus'ab ibn Umair, sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dulu ketika di Mekah kaya raya. Ketika hijrah ke Madinah, beliau hijrah sebelum Nabi SAW hijrah. Artinya beliau lebih dahulu ke Madinah, berdakwah di Madinah, sampai banyak penduduk Madinah yang masuk Islam. Setelah taufik dari Allah adalah jasa dari siapa? Mus'ab ibn Umair. Kapan Mus'ab ibn Umair meninggal dunia? Mus'ab ibn Umair meninggal dunia di tahun ketiga Hijriah. Artinya Islam sudah jaya belum? Belum. Islam belum jaya. Belum banyak wilayah-wilayah yang ditaklukkan. Belum banyak harta rampasan perang. Jadi Mus'ab bin Umair jamaah hidupnya semuanya untuk dakwah, semuanya untuk jihad dan belum bisa merasakan kejayaan Islam, belum dapat ini dan itu. Makanya Abdurrahman bin Auf, orang kaya raya dari kalangan sahabat Nabi SAW, ketika mau makan makanan lezat dalam kondisi puasa, dia ingat Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair lebih baik dari saya, telah meninggal dunia. Lebih baik dari saya, telah meninggal dunia, namun belum bisa merasakan kejayaan Islam. Dan kenapa beliau menangis? Beliau khawatir kalau seandainya apa yang beliau terima itu adalah kebaikan yang disegerakan, kebaikan yang bisa mengurangi jatah akhiratnya. Sedangkan Mus'ab bin Umair nggak dikurangi jatah akhiratnya. Kenapa? Belum merasakan kenikmatan dunia setelah beliau masuk Islam. Bahkan kata Abdurrahman bin Auf, "Falam tajidu lahu ma yukaffanu fihi minat thiyab, falam tajidu lahu ma yukaffanu bihi illa burdah." Para sahabat tidak mendapati kafan untuk mengkafani Mus'ab bin Umair kecuali satu kain. In hutiya bihi ra'suhu badat rijlah. Kalau yang ditutup kepalanya, kedua kakinya kelihatan. Wa in hutiya bihi rijlahu bada ra'suhu. Kalau yang ditutup kedua kakinya, maka kepalanya kelihatan. Padahal Mus'ab bin Umair perjuangannya luar biasa, namun meninggal dunia sebelum merasakan nikmat dunia. Sedangkan saya, kata Abdurrahman bin Auf, intinya adalah beliau khawatir kalau dunia yang dibentangkan kepada beliau mengurangi jatah akhiratnya, sehingga beliau nangis tidak jadi makan. Ini para sahabat Nabi jamaah. Jadi ketika melihat banyaknya nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka, mereka nggak akan sombong. Justru mereka khawatir ini adalah kenikmatan yang disegerakan. Maka seorang mukmin jamaah hendaknya dia qanaah. Ingat, tidak semua yang kita inginkan harus kita peroleh. Dunia adalah tempat ujian. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah taala. Ketika seseorang dia diberikan oleh Allah Ta'ala al-ghina, kekayaan jiwa, merasa cukup dengan pemberian Allah Ta'ala jamaah, maka dia akan menjadi orang yang bahagia. Maka dia akan menjadi orang yang hidupnya tenang. Karena dia yakin bahwa dunia tempat ujian. Sehingga dia merasa cukup dengan pemberian Allah Ta'ala. Ketika dia memiliki sifat ini, dia akan bahagia. Sebuah kisah yang pernah saya sampaikan, bagaimana ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mengunjungi Nabi Ismail setelah perpisahan yang sangat lama. Kita tahu bahwa Nabi Ismail alaihissalam beliau menikah, kemudian beliau punya istri. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam berkunjung menemui Nabi
Ismail. Ketika sampai di rumah Nabi Ismail, ternyata Ismail alaihissalam sedang berburu atau sedang keluar rumah. Yang didapati hanya istrinya Nabi Ismail atau menantunya. Maka Ibrahim bertanya, bagaimana kehidupan kalian? Bagaimana kehidupan kalian? Summa sa'alaha an aishihim. Nabi Ibrahim bertanya akan kehidupan mereka. Apa kata istri yang pertama ini? Nahnu bisyarrin. Kita hidup dalam keburukan. Nahnu fi dhiqin. Kita hidup dalam apa? Kesempitan. Wasyiddatin. Dan kita hidup dalam kesusahan. Fasyakat ilaihi. Kemudian istrinya ini menceritakan kepada Nabi Ibrahim. Coba hidup saya berat, susah, banyak keburukan, mau ini mau itu, banyak yang tidak terwujud. Tahu nggak jamaah istrinya Nabi Ismail siapa yang bertanya? Tahu nggak? Tidak tahu. Awalnya tidak tahu. Tidak tahu apakah setelahnya tahu atau tidak. Awalnya tidak tahu. Kemudian kata Ibrahim alaihissalam, kalau Ismail pulang, sampaikan agar merubah pijakan pintunya. Ketika Nabi Ismail pulang, diceritakan tadi ada kakek-kakek yang datang tanya gini, saya ceritakan, apa jawaban kamu gini-gini, apa pesannya? Suruh merubah pijakan pintu. Apa kata Nabi Ismail? Innahu abi. Dia adalah bapak saya dan dia perintahkan saya untuk apa? Menceraikanmu. Akhirnya diceraikan. Ini bukan jadikan dalil kalau orang tua minta ceraikan, kita ceraikan. Orang tua kita enggak seperti Nabi Ibrahim, jamaah. Iya. Kemudian nikah lagi. Setelah cerai, nikah lagi. Nikah lagi dengan istri berikutnya. Nabi Ibrahim kembali mengunjungi dan kembali bertanya akan kehidupan mereka. Apa jawabannya? Nahnu bi khair. Kita berada di atas kebaikan. Wasa'ah, dalam kelapangan. Wa asnat Allah, dan dia banyak memuji Allah Ta'ala. Jadi istri yang kedua ini jamaah menceritakan bahwasanya hidupnya tenang, hidupnya baik, dalam kelapangan. Padahal jamaah, antara kondisi ekonomi di saat bersama istri pertama dan istri kedua itu nggak berubah, ya gitu-gitu aja. Namun bagaimana cara penyikapannya? Ketika yang pertama nggak bisa qanaah, ya hidupnya terasa apa? Berat. Ketika yang kedua bisa qanaah, dia bisa mengatakan nahnu bi khair. Alhamdulillah kita di atas kebaikan. Nahnu fi sa'ah, kita dalam kelapangan. Padahal ekonominya tidak berubah. Bagaimana ketika kita bisa menyikapi jamaah, hidup ini akan terasa tenang. Kemudian diceritakan ketika Nabi Ismail pulang, akhirnya Nabi Ibrahim intinya adalah berwasiat agar mempertahankan istri tersebut. Intinya adalah ketika seseorang dia memiliki sifat qanaah, insya Allah dia hidupnya akan tenang. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala beliau pernah mengatakan, "Idza ma kunta dza qalbin qanu." Kalau seandainya engkau adalah orang yang memiliki hati yang qanaah, fa anta wa malikud dunya sawa. Maka kamu dengan raja dunia itu sama saja. Selama kamu memiliki hati yang qanaah, maka antara kamu dengan raja dunia itu sama saja. Makan ya sama-sama satu porsi kan jamaah sehari 3 kali, ya makannya sama-sama sepiring. Enggak kemudian kalau raja makannya apa? 10 piring, ya enggak kuat. Nikah ya sama-sama nikah, mungkin bedanya istri raja cantik, istri kita cantik sekali, masya Allah. Ini qanaah ini jamaah, masya Allah. Enggak beda jauh, insya Allah beda jauh. Nikmatnya makanan kata orang itu hanya 5 cm jamaah. Hanya di mulut, setelah masuk apa? Sama. Justru masalah kalau seandainya sampai perut masih terasa, justru masalah. Enggak ada beda-bedanya, paling sedikit. Saya alhamdulillah termasuk orang yang makannya gampang. Apa saja insya Allah siap dimakan asal enak. Enggak jamaah. Ya, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah taala. Kayaknya doa kedua enggak cukup jamaah. Kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahan. Kita baca dulu doanya tadi jamaah. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ingat pesan Al-Imam An-Nawawi, wa mimma yustahabbu du'a'u bihi fi kulli maudin.
Di antara doa yang selayaknya dibaca dalam segala kondisi, dalam segala momen adalah doa Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Doa ini menggabungkan kebaikan agama dan dunia. Agama dengan hidayah dan takwa, dunia dengan apa? Afaf dan ghina. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.